Halo teman pemilih, terima kasih ya sudah bergabung di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ruang ngobrol santai tapi bermakna. Iya, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial ya, yang sudah hadir bersama kita di ruang podcast. Mereka bukan dari partai politik, juga bukan dari tenaga teknis, tetapi sosok mereka sangat penting dalam menjaga. Tapi sebenarnya pekerjaan jaga saksana ini cukup berat ya, dan cukup menantang. Ada nggak sih cerita unik atau cerita yang lucu lah, atau enggak cerita yang berkesan? Apa sih misi jaga saksana itu sendiri di KPU Kabupaten Sorong? Halo teman pemilih, terima kasih ya sudah bergabung di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ruang ngobrol santai tapi bermakna, membahas hal-hal seputar demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Teman pemilih jangan lupa juga follow akun resmi media sosial milik KPU Kabupaten Sorong. Ada Facebook, Instagram, Twitter maupun TikTok agar teman pemilih tidak ketinggalan dalam berita-berita atau informasi-informasi yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Sorong. Bersama saya Pupung Andriani yang akan menjadi host dalam episode mengungkap misi rahasia Jagat Saksana. Iya, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial ya, yang sudah hadir bersama kita di ruang podcast. Mereka bukan dari partai politik, juga bukan dari tenaga teknis, tetapi sosok mereka sangat penting dalam menjaga kantor KPU Kabupaten Sorong. Siapa mereka? Teman pemilih, sudah hadir bersama saya di ruang podcast Bapak Aris Hadiwinarno dan Bapak Markus Kaihena. Kita sapa dulu dong teman pemilih. Halo, hai teman pemilih semua. Iya, baik. Gimana nih kabarnya Bapak berdua? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin Bapak berdua bisa perkenalkan diri dulu ke teman pemilih dimanapun berada. Mungkin dimulai dari Bapak Aris, silakan. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Aris Hadiwinarno. Saya bergabung di KPU sejak tahun 2008 hingga sekarang. Jadi kurang lebih 17 tahun kami bergabung di KPU. Iya, sudah lama ya, cukup lama ya. Kemudian untuk Pak Markus Kaihena sendiri, bisa langsung perkenalkan diri ke teman pemilih? Iya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Markus Kaihena, anggota Jagat Saksana KPU Kabupaten Sorong. Bekerja di kantor KPU Kabupaten Sorong mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, kurang lebih 11 tahun. Wih, cukup lama ya ternyata ya Bapak berdua. Iya, teman pemilih, Bapak berdua ini kita sebut mereka di kantor ini dengan sebutan Jagat Saksana. Nah, mungkin biar panggilan lebih akrab ya, saya panggil sehari-hari Mas Aris dan mungkin saya panggil Om Markus ya, atau Om Maku. Iya, teman pemilih, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan tamu kita hari ini, Bapak Jagat Saksana, mungkin sedikit informasi ke teman pemilih dimanapun berada bahwa mungkin sebutan Jagat Saksana ini hanya berada di kantor KPU, sedangkan untuk di instansi lain atau mungkin tempat-tempat lain itu sering disebut dengan satpam ya, atau pengaman kantor. Nah, itu sebutan kita di KPU ya, khususnya di KPU Kabupaten Sorong. Nah, ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih dengan Bapak Jagat Saksana ini. Bapak berdua boleh nggak cerita sedikit ke kita, ke teman pemilih dimanapun berada, awal mula bapak-bapak berdua ini bisa bergabung menjadi Jagat Saksana di KPU Kabupaten Sorong? Mungkin dimulai dari Mas Aris deh, boleh deh Mas diceritain dikit. Untuk pengalaman saya sebelum di KPU, saya itu seorang pedagang ikan. Dan dari hasil saya berjualan, saya mendengar info dari kabar dari KPU katanya ada lowongan. Saya untuk mencoba mendaftar dan di situ kami diterima. Makanya dari situlah saya bisa bergabung di KPU. Oh begitu. Berarti waktu tahun berapa Bapak tadi disampaikannya? Tahun 2008. 2008. Oh, berarti kalau 2008 saya sendiri belum jadi pegawai ya. Luar biasa. Zaman itu apakah
kantornya udah di sini atau mungkin masih berada di mana gitu, di tempat lain? Kita dulu masih di kantor di Jalan Jalan Nangka, pindah ke Jalan Sempeda, dan sekarang yang. Wih, berarti Mas Aris ini sudah 3 generasi kantor yang berpindah-pindah ya, cukup luar biasa. Beliau ini bertahan lama ya. Kalau Pak Maku sendiri gimana? Baik, terima kasih Ibu Pupung. Ya, saya sebelum masuk ke KPU Kabupaten Sorong, saya bekerja di perusahaan Arar, perusahaan kayu. Dan setelah itu saya keluar 2010, saya mendengar bahwa ada penerimaan pengamanan atau satpam di kantor KPU. Disitulah saya mendaftar dan saya boleh diterima dan bekerja dari 2014 sampai dengan sekarang. Wih, luar biasa ya, lama ya. 17 tahun, 10 tahun. 11 tahun ya. Oke, kalau 17 tahun berarti Mas Aris nih udah sweet 17 dok. Bisa merayakan 17 tahun ini ya. Ulang tahun ya. 17 tahun juga sudah bisa punya KTP, sudah bisa memilih loh kalau di lingkungan KPU. Tapi ini kan soal lamanya bekerja ya. Kalau Mas Maku atau Om Maku ini 11 tahun. Kalau 11 tahun berarti kalau urut-urutan anak kita mungkin sekitar kelas 6 SD ya. Nyaman nggak nih di kantor KPU? Sangat nyaman. Nyaman ya, oke. Berarti artinya sangat mencintai pekerjaan ya, Bapak berdua ya, luar biasa sekali. Iya, teman pemilih mungkin di luaran juga, di luar sana kadang berpikir bahwa jagat saksana atau sering disebut dengan satpam lah ya, atau pengaman kantor ini kerjanya di kantor biasanya hanya berdiri, menerima tamu dan seterusnya. Tetapi sebenarnya pekerjaan jagat saksana ini cukup berat ya, dan cukup menantang. Nah, kita bisa cerita sedikit ya ke teman pemilih kira-kira sebelum teman-teman atau bapak-bapak ini ditempatkan menjadi jagat saksana ini ada pelatihannya nggak? Ada ya. Oke, kalau ada boleh dong cerita sedikit ke teman pemilih dimanapun berada, mungkin pelatihannya tuh seperti apa, terus yang pada saat pelatihan tuh berapa lama, atau mungkin ada cerita-cerita seru lainnya, boleh mungkin Mas Aris duluan. Ya, terima kasih. Untuk jagat saksana sendiri berdiri sejak tanggal 15 Agustus tahun 2021, dan itu kita mengikuti Diksar itu di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya. Wih, luar biasa. Selama 3 minggu kita dilatih di sana. Iya. Untuk pelatihannya ya lumayan berat karena itu semi militer. Oh begitu ya, berarti seperti tentara atau polisi gitu ya? Iya. Pegang senjata juga nggak Mas Aris? Pegang senjata juga, kita dilatih untuk menembak. Keren. Hati-hati loh kalau ada pencuri atau ada orang yang mendekat kira-kira terasa mengganggu bisa ditembak nih. Cuma jagat saksana tidak pegang senjata ya? Tidak. Enggak ya, cuma diberi pelatihan aja ya. Selain itu apalagi Mas kegiatan di tadi tempat pelatihannya? Kita diajak tuh bagaimana cara mengamankan pemilu, mengamankan pimpinan. Itu yang kita dapat dari. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu berapa banyak sih yang mengikuti itu pelatihan? Untuk total keseluruhannya kita ada 1.846 personil. Dari seluruh Indonesia ya? Iya, banyak Indonesia juga ya. Berarti seluruh jagat saksana yang ada di KPU se-Indonesia? Iya. Wih, luar biasa. Artinya mengikuti itu berarti banyak teman ya? Banyak teman, banyak kenal gitu ya. Nah, kalau dari Pak Maku sendiri gimana? Ya baik, terima kasih. Ya, kami mengikuti pelatihan Kada Pratama di Polda Metro Jaya di Bogor, mulai dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 5 November, di mana kita di sana dibina untuk bagaimana kita dibentuk supaya kita dapat menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang ada, yaitu menjaga integritas dan netralitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kantor KPU Kabupaten Sorong. Oke, berarti pelatihan ini artinya sangat penting untuk jagat saksana sebelum memulai pekerjaan mengamankan kantor ya. Oke, kalau boleh tahu untuk di KPU Kabupaten Sorong sendiri ada berapa sih jagat saksana? Ada 4. Ada 4. Oke, berarti yang 2 ini sedang tidak ikut, kita tidak undang di podcast karena sedang menjalankan tugas ya. Oke. Nah,
Kalau cerita-cerita soal Jagat Saksana ini kalau di KPU ini sistemnya apa ini? Maksudnya kontrak atau mungkin pegawai tetap atau honorer atau apa? Mungkin bisa sedikit cerita ke teman pemilih. Ya. Terima kasih. Untuk kita Jagat Saksana di sini kontrak. Kalau kontrak maksudnya honorer atau mungkin P3K atau PNS atau apa ya maksudnya? Ya, kita di sini sudah diangkat jadi P3K, jadi kita kontrak 5 tahun. Oh gitu, oke. Berarti P3K ini kan bagian dari ASN juga ya, pegawai negeri juga dengan berbagai jenis tunjangan yang sama dengan pegawai negeri. Nah berarti syukur ya, alhamdulillah ya. Itu sejak kapan Mas diangkat jadi P3K? Sejak bulan Mei 2025. Oh, bulan Mei 2025, berarti baru aja ya? Iya, berarti sebelum menjadi P3K di KPU, teman-teman Jagat ini PPNPN tadi ya, seperti yang dijelaskan ya, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nah, berarti sudah diangkat jadi P3 ini sangat bersyukur ya, karena artinya teman-teman sangat diperhatikan sampai bisa menjadi bagian dari ASN. Luar biasa sekali ya. Iya, bapak berdua nih yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng ya. Teman pemilih di rumah juga pasti pengen tahu nih ya. Ada nggak sih cerita unik atau cerita yang lucu lah, atau enggak cerita yang berkesan selama jaga di KPU Kabupaten Sorong, khususnya jaga di kantornya. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik bisa dibagikan, mungkin dari Om aku duluan, Pak Markus duluan. Ya baik, terima kasih Ibu yang cantik. Ya, pengalaman kami di kantor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anggota Jagat Saksana, tentunya kita punya tanggung jawab untuk jaga selama 1 kali 24 jam. Itu bergantian, ada 2 grup. Oh gitu. Ya, pengalaman saya ketika melaksanakan tugas jaga itu pas hari Sabtu. Siang sekitar jam 1 itu pegawai semua dalam posisi libur. Oh iya benar. Nah, di situ saya berada di ruang aula. Sementara karena mungkin faktor capek, saya agak tertidur sedikit. Baring-baring gitu. tertidur. Iya, baring-baring ya. Tiba-tiba ada suara memanggil saya, "Om aku," ada 3 kali. Saya kaget, saya bangun. Ini jam 1 siang. Saya bilang, ini suara siapa? Tapi suara perempuan. Padahal nggak ada ini ya, kan lagi libur ya. Keluar, saya pergi cek di samping kiri kanan kantor sampai di depan, saya periksa semua, tidak ada orang. Saya kembali lagi, saya bilang, sebenarnya siapa punya suara? Kok ceritanya horor ya? Ya, memang Kayaknya nih setelah podcast ini nanti teman-teman di kantor bisa takut nih. Tapi enggak lah ya, mungkin jangan takut, mungkin ya. Ada ya, kecapean, ada hal yang mungkin di luar nalar kita yang terjadi seperti itu ya. Gitu ya. Yang kita alami dalam tanggung jawab kita seperti itu. Oh begitu. Tapi gimana perasaannya? Ada rasa takut atau rasa gimana gitu? Nano-nano kali? Tidak rasa takut juga, cuma penasaran dengan ya? Suaranya. Oh gitu. Dan ternyata setelah dicari ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Udah keliling kantor? Sudah keliling semua. Aduh, jangan-jangan ada seseorang yang ingin temenin Pak Markus jaga kantor. Ada yang sengaja tapi juga tidak tahu juga. Oh gitu. Terus akhirnya gimana? Dicuekin aja? Dicuekin saja. Oh gitu. Dan pada akhirnya sudah tidak bisa tidur lagi, kembali duduk jaga. Oh berarti itu dia suruh bangun. Maksudnya, Om aku ayo bangun, ayo jaga kantor, mungkin maksudnya seperti itu ya. Terus kalau Mas Aris gimana? Ada cerita nggak yang lucu-lucu mungkin pada saat jaga? Terima kasih. Kalau saya pas jaga itu harian malam pada saat proses pengembalian berkas, jadi itu hari terakhir. Pengembalian berkas apa ini? Berkas pasangan calon. Oh gitu. Jadi semua komisioner dia pulang dengan Kasupa dan setelah sudah pulang semua. Tidak lama kemudian saya langsung pergi ke belakang sama Andi. Kaget ada suara mobil. Saya langsung bergegas lari keluar dengan pakai pakaian dinas, pakai kolor aja. Saya buka pintu, saya kaget, ini Bapak Kabak dengan Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Terus? Dia langsung, Pak izin saya mau Pak, sudah tidak usah saya. Jadi
Jadi Mas Aris pas keluar itu dengan kondisi tidak mengenakan baju dinas ya? Iya. Artinya habis mandi ya, pakai celana pendek. Waduh, seksi sekali ya. Terus baru situ ada ibu kapak juga. Sebelah sudah Mas, nggak usah langsung, kita nggak lama-lama. Kita memastikan aja komisioner dengan pas tadi pulang jam berapa, sebulan baru aja pulang Pak. Gitu. Oh ya sudah, gitu tapi nggak apa-apa ya, maksudnya itu kan bagian dari melaksanakan tugas ya kan, tidak mungkin juga kita stay 24 jam tanpa mungkin membersihkan diri atau mungkin sholat dan lain-lain ya. Nah kalau itu kan cerita di dalam kantor nih, di ruangan di lingkungan kantor nih. Kalau cerita yang unik-unik pada saat kita melaksanakan tugas mungkin keluar dari kantor, mungkin logistik, jaga gudang kah atau apapun, atau mungkin ada turun distrik, mungkin ada cerita unik yang bisa dibagikan ke teman pemilih. Iya, terima kasih saya. Boleh. Kalau pengalaman saya pada saat pendistribusian logistik, jadi kita pengantaran tuh ke distrik Buten. Jadi dalam perjalanan kita tuh melihat seekor buaya yang sangat besar. Langsung ya alhamdulillah kita aman, tidak ada masalah. Pas pulangnya itu pulang dari sana itu motor itu jatuh, motor mesin. Motornya lepas? Iya. Maksudnya lepas mesin. Dari perahu? Dari perahu. Kok bisa Mas? Ada tali karena hujan baru angin. Oh, apa kena ini ya? Tersangkut pohon-pohon ya gitu, kayu-kayu hanyut ya? Jadi sempat lepas, tentu sempat ditarik. Ya sudah dari situ kita sudah mulai kurang lebih 1 jam kita mulai perbaiki alat itu. Ya alhamdulillah bisa diselesaikan. Berarti ceritanya sedih ya, maksudnya. Baru pas jatuhnya mesin tuh pas dekat dengan buaya yang muncul. Oh my god. Jauh dari buaya tadi. Terus gimana perasaannya Mas? Perasaannya ya sangat panik. Deg-deg. Ya itu sudah dibalik kita senang-senang kelihatan dari luar ya, kelihatan dari teman-teman yang melihat KPU itu kayaknya enak, padahal dibalik itu kita sebenarnya sulit juga ya melaksanakan tugas dalam keadaan yang seperti tadi Mas Aris jelaskan ya. Nah terus kalau Pak Markus sendiri ada cerita nggak kira-kira? Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, kami sebagai anggota Jagat Saksana KPU Kabupaten Sorong bukan saja kami menjaga kantor dalam melaksanakan tanggung jawab kami sebagai pengamanan, tetapi juga kami dilibatkan untuk bersama-sama dengan pimpinan komisioner maupun para kasubag dan sekretariat dalam melaksanakan kegiatan tahapan demi tahapan. Salah satunya kami ikut dalam kegiatan bimbingan teknis kepada PPD, yaitu PPD Salawati Selatan. Oh gitu. Jadi perjalanan kami ketika kami keluar dari KPU Kabupaten Sorong sampai di Seget, kami mulai menyeberang dengan kapal laut sekitar 3 jam baru kita sampai di Salawati Selatan. Perahu ya maksudnya ya? Iya perahu. Ya. Dalam penyeberangan itu kita sudah ditantang oleh kondisi cuaca, yaitu ombak, angin maupun hujan. Tetapi itulah tugas dan tanggung jawab sehingga kita tetap jalankan itu. Kita boleh tiba di Salawati Selatan dengan segala baik. Dalam kegiatan juga pun boleh berjalan dengan baik. Kembalinya dari Salawati Selatan ke Seget, disitulah kita diterpa dengan sedikit badai. Badai ya. Jadi itu ada di dalam perahu itu ada 2 orang perempuan, 1 kasubag dan 1 sekretariat dan 1 komisioner. Itu ketika kami keluar sekitar 1 atau 2 kilo dari Salawati Selatan, kita di situ mulai mendapatkan cuaca yang tidak baik, cuaca yang agak. Itu dalam keadaan siang atau sudah sore atau sudah malam mungkin? Itu sudah sore, sekitar jam 3:30 kita keluar dari Salawati Selatan. Di situ kita diombang-ambing seperti apa begitu? Ada seorang rekan sekretariat sampai dia berteriak-teriak. Ada seorang ibu berteriak-teriak. Pegawai ya berarti pegawai. Tapi itulah tanggung jawab. Jadi apapun terjadi kita harus lewati bersama. Dan akhirnya?
akhirnya kita sampai juga di Seget sudah malam karena memang cuaca yang tidak mendukung. Berarti luar biasa sekali ya teman-teman di KPU ini, baik pun pegawai, baik jagat saksana, semua melaksanakan tugas dengan ikhlas ya dan penuh tanggung jawab. Walaupun keadaan di lapangan ini kita nggak tahu ya kondisinya seperti apa, mungkin cuaca yang tiba-tiba berubah atau mungkin keadaan transportasinya ya, seperti tadi perahunya jatuh mesinnya atau mungkin ada gangguan-gangguan lain, ya tetap kita akan terus melaksanakan tugas ya. Iya teman pemilih, kita ngobrol-ngobrol dengan jagat saksana tadi seru banget kan. Kita masih punya banyak obrolan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terkait misi apa sih jagat saksana ini di KPU Kabupaten Sorong. Nah, kira-kira nih Mas Aris dan Pak Markus Kaihena, apa sih misi jagat saksana itu sendiri di KPU Kabupaten Sorong? Boleh disampaikan ke teman pemilih dimanapun berada. Mungkin dari Mas Aris duluan. Terima kasih. Untuk tugas pokok kita adalah menjaga keamanan kantor serta aset-aset kantor yang ada. Dan yang kedua, kita harus menjaga seluruh pegawai yang ada di sini dan harus memberi rasa kenyamanan untuk mereka agar mereka kerja juga bisa kelihatan aman dan nyaman. Ya, yang ketiga, kita harus memberikan pelayanan pada tamu yang datang secara prima dan humanis. Jadi kita harus mengarahkan tamu ke pimpinan, itu pun kalau pimpinan mau menerima atau tidak ya kita mohon maaf, kita ya. Oh gitu ya, berarti penyampaiannya dalam keadaan baik gitu ya, supaya dimengerti oleh tamu yang datang ya. Artinya siapapun tamu yang hadir atau siapapun tamu yang datang ke kantor, Mas Aris atau Om aku dan teman-teman jagat saksana melayani dengan baik ya, tanpa membeda-bedakan yang datang tuh partai politik kah atau masyarakat biasa kah atau siapapun itu ya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, terus selain itu ada lagi? Untuk selanjutnya mungkin saya tambahkan ke teman saya mungkin. Oke, silakan Pak Markus. Iya baik, terima kasih Ibu menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mas Aris Hadi Winarno. Iya, tentu tugas kami di KPU sebagai jagat saksana yang pertama yaitu melaksanakan SOP yang ada, di mana kami dapat mengarahkan setiap tamu baik itu partai politik maupun masyarakat yang hendak datang ke kantor KPU untuk berbicara atau berdiskusi dengan pimpinan. Tentunya kami arahkan yang pertama kepada buku tamu untuk isi tamu dan tujuan maksud mereka seperti apa, baru setelah itu kita sampaikan kepada pimpinan tersebut. Kita juga siap melaksanakan tanggung jawab ketika ada kebutuhan atau permintaan bantuan daripada pimpinan dan rekan-rekan sekretariat yang ada di KPU Kabupaten Sorong. Apapun yang mereka sampaikan kepada kita, kita akan jalankan semuanya itu. Oke, berarti misinya sangat jelas ya. Artinya menjaga keamanan, kenyamanan ya dalam bekerja di kantor KPU dan memastikan juga ya siapapun yang datang dapat dilayani dengan baik. Bukan begitu ya Bapak berdua ya, luar biasa sekali ya. Iya, teman pemilih dimanapun berada, ternyata jagat saksana ini bagian penting juga dalam pelaksanaan menyukseskan pemilu dan pilkada ya teman pemilih. Sebelum kita akhiri nih, kita punya pertanyaan lagi buat Bapak berdua ini jagat saksana. Kira-kira harapan atau mungkin ada pesan buat teman pemilih dimanapun berada dari Bapak jagat saksana berdua ini. Mungkin dari Pak Markus duluan. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, untuk harapan kepada teman-teman pemilih, suatu pekerjaan itu ketika kita tekuni dengan baik, pasti itu akan menjadi yang mulia dalam tugas dan tanggung jawab kita, berdampak kepada kehidupan pribadi tetapi juga kepada keluarga kita masing-masing. Jangan anggap pekerjaan itu rendah, tetapi ketika kita tulus untuk bekerja, maka semua itu
akan mendatangkan berkat untuk kita semua. Betul sekali, luar biasa ya. Sudah Oke. semua. Oh, sudah diambil semua sama Pak Markus. Enggak kebagian dong Mas Aris. Oke, mungkin Mas Aris masih ada sisa-sisa dikit lah kalau memang sudah diambil dari Pak Markus semua. Mungkin ada pesan kah atau mungkin harapan untuk siapa aja lah, mungkin harapan buat teman pemilih atau pesan untuk teman-teman pemilih atau mungkin untuk di lingkungan kantor sendiri. Silakan Om Mas Aris. Ya, untuk harapan saya ya semoga KPU Kabupaten Sorong tetap jaya dan kita selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Oke, luar biasa. Itu untuk harapan untuk ini ya, kita semua ya. Baik, mudah-mudahan harapan itu semua tercapai, terkabul, dan dengan doa-doa yang baik pasti akan dikabulkan dengan yang baik-baik pula ya. Oke. Iya, teman pemilih, seru sekali ya tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Jagat Saksana berdua, Pak Aris Hadiwinarno dan Bapak Markus Kaihena. Luar biasa sekali hari ini ya. Semoga bisa membuka mata kita semua tentang demokrasi itu bukan hanya tentang kotak suara, bilik suara atau hasil dari pemilu itu sendiri, tetapi melainkan di belakang itu semua ada bapak-bapak Jagat Saksana ini juga yang ikut terlibat menjaga dari pagi hingga ke pagi ya dengan penuh dedikasi. Iya, teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti podcast kita sampai dengan selesai hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Aris Hadiwinarno dan Bapak Markus Kaihena sudah berkenan hadir di podcast pada hari ini. Terima kasih juga Ibu. Iya, sama-sama. Ya, sebelum kita tutup nih, mungkin Mas Aris punya pantun buat teman-teman pemilih dimanapun berada, boleh dong biar semakin seru gitu. Sendal jepit, sendal swallow. Cakep. Biar mataku sipit tapi kayak Andilo. Cakep. Luar biasa sekali ya Mas Aris pantunnya ya. Teman pemilih, udahan dulu ya episode kali ini. Jangan lupa suara kita berharga dan ada Jagat Saksana yang menjaganya. Saya punya pantun, hari ini tanam jagung lalu duduk menunggu panennya. Jangan lupa tetap bergabung dalam podcast episode berikutnya. Salam KPU melayani. Bye-bye.